kubangan dosa. Dialah sosok mulia tatkala jutaan wanita tenggelam dalam tipu daya dunia. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap muslimah pasti menambahkan agar kehidupannya bertabur dengan keberkahan. Untuk itu, berikut ini beberapa kriteria utama muslimah yang penuh dengan keberkahan. Semoga kriteria ini ada dalam diri kita semua, keluarga, atau saudari-saudari kita. Yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Iman merupakan sumber utama keberkahan pada diri seorang muslimah. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan akan hal tersebut dalam kitabnya yang mulia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak yang mukminah atau beriman lebih baik dari wanita yang musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Inilah timbangan keberkahan sejati. Secantik dan sehebat apapun seorang wanita kafir, tak akan pernah bisa menandingi kehebatan muslimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar keberkahan yang luar biasa ketika seorang wanita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah gemar beramal saleh dan taat kepada suami. Amal saleh adalah bukti kebenaran iman, sekaligus sumber keberkahan dalam kehidupan seorang muslimah. Tanpa amal saleh, tak mungkin seorang muslimah menjadi berkah di dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, kemudian ia berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam jannah dari pintu jannah mana saja yang kalian inginkan. Adakah yang lebih mulia dari wanita yang dipersilahkan masuk surga melalui pintu surga yang ia inginkan? Saudariku kaum muslimah, inilah yang harus kalian kejar. Raihlah keberkahan itu, karena ia terlalu mahal untuk disia-siakan. Jangan sampai karunia tersebut hilang karena kita lebih mengutamakan kehidupan dunia dan perhiasannya. Yang ketiga, berjilbab syar'i. Jilbab adalah syariat Allah dari langit dan bukan sekedar budaya. Jilbab juga merupakan salah satu barometer untuk mengukur kebaikan seorang muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain, wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keberkahan syariat jilbab sangat banyak sekali. Selain sebagai tanda atau syiar iman dan Islam bagi muslimah, jilbab juga adalah syariat yang menjaga wanita dari gangguan. Di zaman sekarang ini, banyak sekali isu-isu yang mendiskreditkan syariat jilbab. Namun hal ini justru terbantah sendiri dengan berbagai penelitian di barat bahwa jilbab benar-benar melindungi harga diri wanita dari para serigala buas yang mengintai harga diri wanita. Kemudian yang keempat, penuh kasih sayang, subur, dan juga berjiwa besar. Berkaitan dengan kriteria ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala kullu waludin idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la attahilu bi gumdin hatta tarda. Maukah kalian aku kabarkan dengan penghuni surga dari kalangan wanita kalian? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu setiap wanita yang berkasih sayang kepada suaminya dan subur sehingga banyak anak, apabila sang suami marah atau berbuat buruk kepadanya, ia justru berkata, aku pasrahkan diriku kepadamu, wahai suamiku. Aku tak akan tidur nyenyak sebelum engkau ridho kepadaku. Kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana perasaan Anda ketika Anda yang sebenarnya terzalimi dengan hati penuh ketawaduan, justru Anda mengucapkan, suamiku tercinta, saya tak akan tidur nyenyak sebelum engkau ridho kepadaku. Subhanallah, hanya suami yang hatinya telah mati saja yang tidak cinta dengan istri yang berjiwa besar seperti ini. Dia rela membendung amarahnya demi ridho suami tercinta. Dia memilih bersabar menahan ambisinya agar suaminya tidak bertambah murka. Barangkali dia mampu membalas perlakuan suaminya dengan mengadukan kepada orang tuanya. Namun ia tahan dan ia simpan itu semua kepada Allah demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ridho suaminya. Adakah istri yang berjiwa besar seperti ini zaman kita? Jika ada, kami berharap mudah-mudahan Andalah orangnya. Ya, Anda bukan yang lainnya. Dan yang kelima, menyejukkan pandangan, taat perintah, dan juga amanah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik istri adalah seorang istri yang jika engkau lihat menyejukkan pandanganmu. Apabila engkau perintah, ia mentaatimu. Dan apabila engkau tinggal, ia mampu menjaga hartamu dan harga dirinya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mudah ketika mengajukan mahar saat ia menikah. Pendengar yang budiman, banyak wanita menerima pinangan laki-laki bukan karena agamanya, namun karena besarnya mahar yang akan diberikan. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa besar dan tingginya mahar bukanlah menjadi acuan utama bagi keberkahan seorang wanita, tetapi kemudahan dalam mengajukan mahar. Sebagaimana hadis marfu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna a'zaman nisa'i barakah aisaruhunna sidaqan. Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah istana keberkahanmu. Disitulah kebahagiaan itu dapat kau rengkuh dan kau dekat. Meninggalkannya ibarat melepas mahkota permata yang gemerlap cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dirimu dalam meniti jalan-jalan keberkahan itu hingga engkau gemerlap bertaburkan cahaya keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. ونحو القدس تنطلق الخيول ستشرق شمسهم والطير يشدو بنصرهم وقد فر الدليل. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi.